Shalom, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Saya akan bacakan warta lisan GKI Kondomono Semarang Minggu 14 Maret 2021. Demikian kebaktian Minggu. Kebaktian hari ini Minggu 14 Maret 2021 dilaksanakan kebaktian onsite di gereja pukul 17.00 dipimpin oleh Saudari Griffith Mercy S. Phil, kader GKI. Pukul 9 dipimpin oleh Saudari Ripka Oktavia Susintiawati SSI, Theo, kader GKI. B. Kebaktian online mulai pukul 17.00 via daring atau internet dengan YouTube channel GKI Kondomono Semarang. Persekutuan keluarga dilaksanakan hari Kamis 18 Maret pukul 19.00 via daring atau internet dengan channel YouTube GKI Kondomono Semarang. Saudara dimohon untuk mengikutinya. Mari saudara, kita siapkan hati dan pikiran kita untuk mengikuti kebaktian ini dengan bersaat teduh sejenak. Saudara, saya undang untuk bangkit berdiri. Mari kita awali kebaktian ini dengan pujian NKB 5 ayat 1 dan 2. Seluruh dunia, hai nyanyikanlah. Berlangsung dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Salam damai dan sejahtera dari Kristus beserta saudara dan beserta saudara. Saudara, mari kita mensyukuri karya Kristus yang menyelamatkan dan melepaskan kita dari belenggu dosa kita melalui Ibrani 9
ayat 13 sampai 14 demikian. Sebab jika darah domba jantan dan darah lembu jantan dan percikan abu lembu muda menguduskan mereka yang najis, sehingga mereka disucikan secara lahiriah, betapa lebihnya darah Kristus yang oleh Roh yang kekal telah mempersembahkan dirinya sendiri kepada Allah sebagai persembahan yang tak bercacat, akan menyucikan hati nurani kita dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia, supaya kita dapat beribadah kepada Allah yang hidup. Jemaat Tuhan, mari kita berdoa untuk mengakui dosa kita di hadapan Tuhan. Kita berdoa, saudara. Kami sungguh bersyukur Tuhan, karena Engkau rela mengorbankan nyawa di Bukit Golgota. Darah-Mu tercurah untuk menyucikan kami, untuk melepaskan kami dari belenggu dosa.
untuk memulihkan kehidupan kami menjadi lebih baik dari hari ke hari. Tuhan Yesus, biarlah pengampunan-Mu membuat kami sungguh-sungguh senantiasa bertobat di hadapan Tuhan, mau melihat ulang kehidupan kami, dan sungguh-sungguh mau mengakui dosa dan salah kami. Dan kami juga bersedia berubah dan mengubah kehidupan kami sesuai dengan kehendak Tuhan. Tuhan Yesus, saat ini kami akan mengakui dosa dan salah kami secara pribadi. Di dalam nama Tuhan Kristus kami berdoa. Amin. Saya mengundang saudara untuk bangkit berdiri dan mari kita menerima berita anugerah dari 2 Korintus 5:17. Demikian, saudara. Jadi, siapa yang ada dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita kembali berdoa kepada Tuhan.
Saat ini kami rindu ya Tuhan, supaya hati kami bagaikan yang subur, sehingga ketika firman Tuhan Engkau taburkan, firman itu boleh tumbuh, memberkati kami lakukan, dan dirasakan juga oleh orang-orang sekitar kami. Tuhan Yesus, bimbing kami di dalam kami membaca dan merenungkan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan, kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan dari Injil Yohanes pasal 3 ayat 14 sampai ayat 21. Demikian saudara. Dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga Anak Manusia harus ditinggikan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Karena begitu besar kasih akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan Anak Tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus Anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan menyelamatkannya oleh Dia. Barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa yang percaya, ia telah berada di bawah hukuman, sebab ia tidak percaya dalam nama Anak Tunggal Allah. Dan inilah hukuman itu, terang telah datang ke dalam dunia, tetapi manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang, sebab perbuatan mereka jahat. Sebab barang siapa berbuat jahat, membenci terang dan tidak datang kepada terang itu, supaya perbuatan-perbuatannya yang jahat itu tidak nampak. Tetapi barang siapa melakukan yang benar, ia datang kepada terang, supaya dinyata bahwa perbuatan-perbuatannya dilakukan dalam Allah. Demikianlah saudara pembacaan sabda Tuhan. Berbahagia kita yang senantiasa merenungkan dan melakukan sabda Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Hosiana. Jemaat yang dikasihi Tuhan, bacaan kita hari ini diawali dengan sebuah kalimat, dan sama seperti Musa meninggikan ular. Saudara, bacaan ini dikaitkan dengan kasih Allah yang luar biasa kepada bangsa Israel. Ketika bangsa Israel mengeluh karena tidak ada makanan, maka Allah mendatangkan burung puyuh. Allah juga mendatangkan roti mana dari embun pagi, sehingga setiap hari bangsa Israel bisa makan kenyang dengan burung puyuh dan roti mana itu. Saudara dikasihi Tuhan, ketika setelah beberapa saat bangsa Israel makan roti mana dan burung puyuh itu, mereka mulai bosan. Dan mereka datang lagi kepada Musa, protes lagi kepada Musa dan mengatakan, untuk apa engkau membawa kami ke sini? Apakah engkau ingin melihat kami mati di sini? Terhadap makanan itu kami sudah muak untuk makannya. Saudara, ketika bangsa Israel tidak mensyukuri pemberian Tuhan, tidak mensyukuri apa yang masih bisa dimakan dan masih bisa diminum, ketika bangsa Israel terus memberontak dan kurang percaya kepada Allah, maka Allah menghukum bangsa Israel. Allah sengaja membiarkan ular itu atau ular api masuk ke rumah mereka dan memakut bangsa Israel
atau orang-orang Israel pada waktu itu. Sehingga saudara, ketika mereka dipakut, digigit ular kecung itu, mereka demam tinggi, mereka kehausan yang luar biasa, dan ada di antara mereka yang mati. Saudara dikasih Tuhan, ketika bangsa Israel banyak yang sakit dan ada yang mati, maka kasih Allah kepada bangsa Israel tetap luar biasa. Allah memerintahkan Musa untuk membuat ular tembaga, lalu menempatkan ular tembaga itu di tiang yang tinggi. Maka ketika ada orang-orang Israel yang dipakut ular kecung itu, dan mereka melihat ular tembaga itu dan percaya kepada Allah, maka mereka tidak akan mati. Mereka tetap hidup, mereka tetap sehat, hidup mereka tetap pulih seperti sedia kala. Saudara dikasih Tuhan, pengampunan Allah dan pemulihan hidup didapatkan bangsa Israel ketika mereka memandang ular tembaga itu dan percaya kepada Allah. Artinya mereka bertobat kepada Allah. Yang awalnya mereka berpikir Allah itu jahat, membawa ke tempat itu untuk melihat kematian mereka, tetapi tidak. Allah mengampuni, Allah mengasihi, Allah mencukupi, dan Allah memulihkan kehidupan mereka. Dan mereka pulih. Mereka dipulihkan dari pakutan ular. Jemaat Tuhan, demikian juga dengan perjalanan kehidupan kita. Bahkan dalam Alkitab dikatakan semua orang telah berbuat dosa karena pakutan dosa. Semua orang mendapat hukuman dosa, yaitu kematian kekal. Tetapi luar biasa, kepada manusia Allah sangat mengasihi manusia. Karena begitu besar kasih Allah kepada manusia, kepada dunia, Ia merelakan anak yang tunggal untuk disalib, untuk menyerahkan nyawa, untuk mencurahkan darahnya, guna mengampuni, guna memulihkan, guna menyelamatkan, guna membebaskan manusia dan kita dari belenggu dosa. Jemaat yang dikasih Tuhan, karya Allah melalui Tuhan Yesus di kayu salib adalah karya yang sempurna, karya yang mendamaikan. Kita didamaikan dengan Allah, dan kita pun juga didamaikan dengan orang-orang sekitar kita. Kita menjadi anak-anak Allah, bisa dekat dengan Allah, mengalami pemeliharaan Allah. Kita pun juga bisa dekat dengan orang-orang sekitar kita. Jemaat yang dikasihi Tuhan, agar kita sungguh-sungguh mengalami pengampunan dan pemulihan dalam kehidupan kita, mari saudara, kita senantiasa memandang Kristus yang tersalib itu. Artinya, mari kita mengarahkan kehidupan kita meneladani Kristus di dalam kita menjalani suka duka, bahagia derita kehidupan kita dari hari ke hari. Dan mari saudara, kita percaya pada karya Kristus yang mengampuni, serta kuasa Kristus yang memampukan kita untuk menyelesaikan segala sesuatu, menjalani kehidupan kita dengan baik. Sehingga saudara dikasih Tuhan, ketika kita senantiasa memandang Kristus yang disalib dan percaya kepada kuasa dan karyanya, maka kita pun akan dipulihkan dari pakutan dosa. Kita akan dimampukan Tuhan menjalani kehidupan kita dengan baik, benar, kuat, tabah, dan setia dalam segala sesuatu. Saudara, selamat mensyukuri
dan menikmati karya Kristus dan berkat Kristus dalam kehidupan kita sehari-hari. Saat ini bagi kita semua. Amin. Saya mengundang saudara-saudara untuk bangkit berdiri. Mari bersama-sama kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang kekal. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan dalam kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita memanjatkan doa-doa syafaat kita. Kita berdoa, saudara. Tuhan Yesus, mampukan kami untuk hidup sesuai dengan kehendak Tuhan, sehingga berkat-berkat-Mu, pertolongan-Mu, cinta kasih-Mu sungguh akan kami alami dalam kehidupan kami dari hari ke hari. Kami berdoa untuk pelayanan GKI Gondomono khususnya Tuhan, biar setiap pelayanan dilakukan, baik persekutuan, kebaktian, online atau onsite, maupun doa-doa, boleh memberkati anggota jemaat, menguatkan, mendampingi anggota jemaat untuk menjalani hidup dari hari ke hari. Berdoa bagi yang sakit ya Tuhan, biarlah pendampingan-Mu boleh menguatkan mereka dan kuasa-Mu boleh menyembuhkan mereka. Berdoa bagi yang bergumul, biarlah bersama dengan Tuhan mendapatkan keberanian untuk menghadapi, mendapatkan kekuatan untuk menjalani, dan mendapatkan jalan keluar untuk menyelesaikan segala pergumulan itu. Kami juga berdoa untuk keluarga-keluarga, biarlah Tuhan hadir di tengah-tengah keluarga jemaat GKI Gondomono, sehingga kehadiran-Mu boleh merukunkan, memberkati, membahagiakan setiap anggota keluarga. Berkati bagi yang bekerja, bila pekerjaan bekerja dengan cukup, dan berkati bagi yang sekolah atau kuliah, bila boleh menempuh pendidikan dengan baik. Berdoa bagi proses vaksinasi COVID-19 yang sampai saat itu berjalan, bila terus dilakukan, sehingga semakin banyak orang yang menerima vaksin dan semakin banyak orang kebal dari virus. Dan kami rindu ya Tuhan, virus corona semakin hari semakin berkurang dan bisa berlalu atau hilang dari kehidupan kami. Berdoa bagi pemimpin kami, pemerintahan kami, dari tingkat pusat sampai daerah, biarlah mereka boleh memimpin dengan bijak, dengan baik untuk kemajuan dan kebaikan bangsa, provinsi, kota, atau kabupaten di mana kami berada. Berkati pula bagi jemaat atau masyarakat yang mengalami penderitaan atau pergumulan, baik karena sulitnya mendapat rezeki, baik pergumulan dengan pekerjaan, pergumulan pribadi, pergumulan keluarga, maupun pergumulan-pergumulan yang lain. Biarlah kehadiran-Mu boleh menguatkan setiap orang yang mengalami pergumulan. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara, dengan penuh syukur, mari kita memberikan persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Dan kita akan mendasari persembahan kita dengan membaca firman Tuhan dari 1 Tawarikh 16 ayat 29 demikian.
Berilah kepada Tuhan kemuliaan nama-Nya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Saudara sekalian, persembahan dapat saudara berikan melalui transfer ke rekening Bank Mandiri Semarang dengan nomor 1350000998995 atas nama GKI Gondomono Semarang, atau saudara dapat memberikan persembahan secara mandiri di dalam amplop dan bisa dititipkan ke tata usaha pada jam kerja atau dimasukkan ke kotak persembahan di gereja. Marilah saudara dengan bersukacita kita berikan persembahan kita. Jemaat dimohon untuk berdiri. Mari kita bawa persembahan kita di dalam doa. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur ya Tuhan untuk kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami untuk dapat membawa persembahan dan kami boleh persembahkannya ke kaki Tuhan. Tuhan, kami percaya bahwa apa yang kami terima adalah dasar dari Tuhan, dan kiranya persembahan kami berikan dengan secara ikhlas. Kiranya Tuhan berkenan akan persembahan kami dan menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Pakailah gereja-Mu ya Tuhan, GKI Gondomono, menjadi alat kemuliaan Tuhan di tengah-tengah masyarakat di mana kami hidup. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus kami mengucapkan syukur dan berdoa. Amin. Amen.
dengan kehendak Tuhan, agar kehidupan kita diberkati dan kita pun menjadi berkat bagi sesama kita. Terimalah berkat dari Tuhan saudara. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus, juga persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kehidupan saudara kini dan selamanya. Hosiana. Amin.